Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Samsung M14 5G, produk terbaru dari Samsung yang dijual dengan harga mulai dari 2,8 juta. Dan di video kali ini aku mau share ke kalian pengalaman selama beberapa hari bareng Samsung M14 5G. Kira-kira cukup memuaskan atau tidak? Langsung saja kita mulai videonya. Untuk poin yang pertama, dari segi desain, HP ini menawarkan look yang standar menurut saya. Kenapa saya bilang standar? Karena tampilannya masih sama dengan Samsung A13, Samsung A14, dan A14 5G. Mulai dari setup kamera, sensor sidik jari ada di bagian samping, speaker hanya single sampai letak boardnya. Di sini yang saya suka, untuk bodinya terasa solid dan kokoh, tidak ada bagian yang kopong. Untuk bodinya juga nyaman saat digenggam, karena memiliki bentuk yang melengkung, tidak kotak seperti Samsung A14 series lainnya. Lalu untuk sektor layar, kalau bicara masalah kualitas, saya rasa tidak usah diragukan lagi. Karena layar di HP ini sudah pasti bagus. Berkat menggunakan panel PLS LCD dengan resolusi Full HD+, refresh rate support hingga 90 Hz. Yang dimana kalau untuk saturasi warnanya, kamu tidak usah khawatir. Sudah terlihat jelas, tajam dan kaya akan warna, walaupun bukan menggunakan panel AMOLED. Pokoknya panel PLS di HP Samsung satu tingkat di atas panel IPS LCD yang ada di merek lain. Dan tidak cukup sampai di situ, untuk sentuhan layarnya juga cukup responsif, nyaman untuk digunakan berbagai kebutuhan. Mungkin yang jadi catatan hanya satu, yaitu bezel layarnya terlalu tebal, baik dari atas, bawah, kanan maupun kiri, sama dengan Samsung A14. Sehingga bikin look atau tampilannya tidak terlihat mewah. Jujur agak disayangkan pastinya, mengingat harga yang ditawarkan ada di angka 3 juta, jadi seharusnya Samsung bisa kasih lebih dari ini. Pindah ke bagian dapur pacu, unit yang saya punya memiliki kapasitas memori 4/128GB. Dimana untuk kapasitas RAM yang digunakan sebenarnya kurang besar di kelas harganya, walaupun masih bisa ditambah dengan RAM virtual dan microSD. Lalu untuk chipset, HP ini tenaga dengan chipset Exynos 1330 octa-core 2,2 GHz, fabrikasi hanya 5 nanometer, yang sudah mendukung jaringan 5G. Di sini untuk Geekbench 6 bisa menghasilkan skor sampai 982 dan 1941 poin. Sedangkan untuk skor Antutunya ada di angka 323 ribuan. Sudah tergolong tinggi untuk merek sekelas Samsung. Dan yang pasti lebih tinggi dibanding Samsung A14. Lalu kalau untuk urusan sensor, HP ini sudah dibekali dengan sensor yang lengkap. Buat kamu yang butuh sensor NFC, di sini sudah ada. Dan untuk sensor giroskopnya sudah menggunakan hardware giro. Jadi bisa dibilang untuk urusan spesifikasi, HP ini tidak kentang sama sekali karena sudah ditenagai dengan chipset yang ngebut dan sensornya lengkap. Mungkin yang sedikit jadi catatan hanya kapasitas RAM-nya saja yang kurang besar. Dan sekarang untuk performanya kamu tidak usah khawatir, karena kalau hanya untuk kebutuhan kasual atau santai, HP ini sudah sangat bisa diandalkan. Seperti scroll sosmed, nonton film, atau jualan online. Untuk kapasitas RAM yang digunakan memang tidak terlalu besar, tapi setelah dipakai untuk perpindahan antar aplikasinya cukup cepat dan responsif. Bahkan digunakan buat main game Mobile Legends mampu menjalankan game dengan baik, dengan settingan grafik bisa sampai high dan frame rate maksimal hingga high. Untuk gameplaynya, HP ini sudah mampu menjalankan game dengan cukup playable. Saya coba beberapa kali permainan, hampir tidak ada kendala yang berarti. Frame drop atau delay juga jarang saya temui. Pokoknya game yang satu ini mampu dilibas abis. Grafiknya bagus, performanya pun juga lancar, asal didukung dengan jaringan yang stabil. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka ada di smooth high dan hanya mentok sampai balance high. Di sini untuk gameplaynya, HP ini juga mampu menjalankan game dengan lancar, bahkan bisa dibilang playable. Dan yang paling saya suka untuk sensor giroskopnya di sini sudah berjalan dengan baik dan responsif berkat menggunakan hardware giro, jadi mampu memberikan pengalaman yang lebih dalam permainan. Pokoknya yang jelas untuk urusan performa kamu tidak usah khawatir. Karena untuk harga 2 jutaan performa dari Samsung M14 5G ini sudah cukup bisa diandalkan. Walaupun RAM-nya tidak terlalu besar, namun yang jelas untuk kebutuhan kasual sudah oke. Diajak buat main game juga masih hayu. Mungkin yang sedikit jadi catatan untuk running app-nya jangan terlalu banyak. Tapi setelah saya coba lebih dari 5 aplikasi masih cukup aman, tidak ada yang relock. Lanjut untuk sektor baterai, HP ini dibekali dengan kapasitas baterai yang jumbo 6000 mAh dengan kecepatan isi daya fast charging 25 Watt. Di sini charging selama 30 menit baterainya bertambah sekitar 37%. Charging 1 jam bertambah 65% dan hanya butuh waktu sekitar 1 jam 40 menit untuk isi daya dari 4 sampai full 100%.
sudah tergolong cepat untuk ukuran baterai 6000 mAh, tidak kalah dengan 33 watt di merek lain. Lalu kalau untuk daya tahan baterainya, digunakan buat nonton YouTube selama 60 menit dengan jaringan WiFi berkurang 4%. Buat main Mobile Legends selama 30 menit berkurang 4%. Dan buat main PUBG Mobile selama 30 menit berkurang 5%. Pokoknya untuk kerusakan baterai kamu tidak usah khawatir, karena HP ini sudah didukung dengan charging yang ngebut. Dan untuk daya tahan baterainya juga tergolong awet, karena memiliki angka fabrikasi yang kecil, hanya 5 nanometer, sehingga lebih hemat daya. Dan yang jelas bisa diandalkan untuk penggunaan selama seharian. Lanjut ke bagian sistem, Samsung M14 5G berjalan di Android 13, basis One UI Core 5. Di sini untuk tampilan UI-nya saya sih no comment, karena sudah sangat simpel dan gampang untuk dipahami. Untuk respon perpindahannya juga cukup responsif. Pilihan tampilan seperti tema, wallpaper, sampai font juga banyak ada di aplikasi Galaxy Store. Dan untuk fitur yang ditawarkan sebenarnya juga sudah lengkap, seperti ketuk 2 kali untuk on off, belah layar jadi 2, screenshot panjang, dual messenger, mode game turbo, dan masih banyak lagi. Tapi ada sedikit yang harus kamu garis bawahi, karena untuk fitur rekam layar dan smart view atau screen mirroring di HP ini belum ada, sama seperti Samsung A14 series lainnya. Namun walau demikian, dari pengalaman selama penggunaan, untuk operating sistemnya saya tidak menemukan masalah yang berarti, terasa nyaman dan aman. Dan sekarang untuk sektor kamera, di sini ada 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sebesar 13 megapiksel. Di sini untuk megapiksel kameranya ternyata masih sama saja dengan Samsung A14 series lainnya. Tapi kalau untuk fitur kamera yang ditawarkan di sini tidak terlalu banyak. Selain foto dan video, hanya ada foto mode malam, foto makanan, foto profesional, foto panorama, potret, dan makro. Kalau untuk fitur ultra stabil video atau AIS di HP ini sudah ada. Tapi yang harus kamu ingat, untuk video slow motion dan video timelapse di HP ini belum ada. Jadi untuk fitur kameranya tidak bisa dibilang lengkap. Tapi walau demikian, kalau untuk hasil jepretan fotonya saya cukup puas, karena HP ini sudah mampu menghasilkan foto yang bagus, ciri khas Samsung. Mulai dari detail gambar sampai tingkat ketajamannya. Bahkan untuk saturasi warna di sini juga tidak kalah bagus, baik saat foto di indoor maupun outdoor, terlihat fresh dan kaya akan warna. Sedangkan untuk kamera selfie-nya, HP ini dibekali dengan kamera 13 megapiksel, bukan yang paling besar di kelas harganya. Tapi kalau untuk foto yang dihasilkan di sini juga sudah bagus, cocok buat kamu yang hobi selfie, sama seperti Samsung A14 series lainnya. Walaupun megapiksel yang digunakan tidak terlalu besar, tapi kalau untuk kualitas gambar yang dihasilkan sudah sangat memuaskan. Begitupun juga hasil videonya. Ini adalah contoh perekaman video menggunakan Samsung M14 5G di outdoor dengan kondisi cahaya yang lebih dari cukup. Di sini untuk resolusinya, HP ini bisa mentok sampai resolusi 1080 pixel di 30 frame per second. Silahkan kamu nilai untuk kualitas videonya dan kualitas suara yang saya hasilkan. Kalau dari apa yang saya lihat dari preview layarnya, untuk warnanya cukup fresh. Dan untuk tingkat kestabilan videonya juga cukup baik. Oke, kita buat jalan santai, hasilnya kurang lebih seperti ini. Dan itulah tadi pengalaman saya menggunakan Samsung M14 5G selama beberapa hari. Di sini untuk kesimpulannya, jujur saya cukup puas menggunakan HP ini. Jika kita rangkum dari segi desain memang standar saja, tapi kalau untuk kualitas layarnya sudah bagus, nyaman saat digunakan. Dari segi dapur pacu memiliki chipset yang gahar, sensornya lengkap dan performa bisa diandalkan. Lalu dari sektor baterai memiliki daya tahan yang awet dan chargingnya yang cepat. Sedangkan untuk sektor kamera, hasil foto maupun videonya sangat memuaskan di kelas harganya. Di sini memang ada beberapa catatan, seperti bezel layar yang terlalu tebal, konsep masih water drop screen, kapasitas RAM kurang besar, dan ada beberapa fitur yang absen. Tapi kalau buat saya pribadi bukan sebuah masalah, karena yang paling penting HP-nya nyaman saat digunakan dan bisa diandalkan untuk berbagai kebutuhan. Pokoknya yang jelas HP ini menarik untuk dilirik. Tapi kalau mau yang lebih lancar lagi, saya saranin ambil saja varian RAM 6GB supaya lebih was-was. Pokoknya yang paling penting sebelum beli pastikan sudah disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan kamu buat apa. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Dan yang paling penting semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like dan komen videonya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.